tinggal di daerah perkotaan besar sudah sangat tidak nyaman apabila harus keluar rumah tanpa menggunakan masker. Situasi ini sangat menyedihkan, padahal kita masih ingat dengan jelas betapa nyamannya kehidupan terdahulu sebelum banyaknya kendaraan bermotor berlalu lalang di jalan raya. Dengan berkembangnya sebuah negara, tentu teknologi pun ikut berkembang, yang berdampak kita memiliki kendaraan pribadi masing-masing. Dengan menggunakan kendaraan pribadi masing-masing memang akan lebih mempersingkat waktu perjalanan. Namun, polusi udara yang dihasilkan juga akan sangat banyak. Lalu, apakah itu polusi udara? Agar kita dapat lebih memahami pengertian dan efek yang ditimbulkan dari polusi udara tersebut, video kali ini akan membahas mengenai yang pertama, apakah arti polusi udara? Yang kedua, penyebab terjadinya polusi udara. Yang ketiga, jenis polusi udara apakah yang ada di sekitar kita. Lalu yang keempat, cara mencegah atau solusi untuk mengatasi polusi udara ini. Jadi teman-teman, arti dari polusi udara itu adalah sebuah kondisi yang dapat memicu penyakit yang berbahaya bagi tubuh. Terkadang kita pernah pergi keluar rumah dan lupa atau tidak menggunakan masker. Lalu kita merasa bahwa udara yang kita hirup itu tidak nyaman. Nah, kondisi ini berarti adalah sebuah momen di mana kita sedang menghirup udara yang telah tercemar oleh polusi. Kondisi ini tidak bisa kita samakan seperti kondisi pada 10 tahun lalu. Saat ini kita benar-benar harus menggunakan masker untuk keluar rumah agar terhindar dari menghirup udara yang telah tercampur polusi tersebut. Namun dikutip dari laman lingkungan hidup, pencemaran udara adalah sebuah kondisi kehadiran satu atau lebih substansi kimia, fisik ataupun biologi lainnya di dalam atmosfer dalam jumlah yang berbahaya. Kadar yang berlebihan bisa berbahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya apabila dihirup secara langsung. Polusi udara dapat dikategorikan sebagai salah satu jenis pencemaran lingkungan hidup, selain dari pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1407 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengendalian Dampak Pencemaran Udara tentang pencemaran udara. Keputusan tersebut berisikan pengertian dari pencemaran udara, yaitu penurunan mutu udara sampai pada tingkat tertentu, sehingga mengakibatkan udara di sekitar Anda tidak dapat memenuhi berbagai fungsi, akibat masuknya zat, energi, komponen lain ke dalam udara. Dan teman-teman, penyebab terjadinya polusi udara dapat terjadi dari alam dan perbuatan manusia. Jika dari alam, dapat dicontohkan dari letusan gunung berapi yang meletus, ataupun mengalami erupsi, bisa memengaruhi kualitas udara pada sebuah kawasan. Dalam sebuah letusan gunung berapi, bisa terdapat abu vulkanik yang mengandung silika, yang akan mengganggu pernapasan. Selain itu, terdapat juga kandungan gas beracun lainnya, yang akan sangat berbahaya bagi tubuh. Dan penyebab pencemaran udara terbesar adalah disebabkan oleh buatan manusia sendiri. Dengan semakin berkembangnya kegiatan industri secara pesat, akan membuat dampak yang sangat buruk bagi lingkungan. Industri umumnya akan mempunyai hasil olahan akhir yang disebut sebagai limbah padat, cair, ataupun gas. Limbah gas adalah salah satu penyebab pencemaran udara yang sangat berbahaya apabila tersebar dan dihirup langsung oleh manusia. Memang, polusi udara masih bisa dihasilkan secara alami oleh alam, akan tetapi tangan manusialah yang membuat polusi tersebut menjadi semakin besar dan tidak terkendali. Polusi udara mulai menjadi masalah yang sangat besar sejak adanya revolusi industri pada akhir abad 18 hingga awal abad 19 yang dimana manusia secara besar-besaran melakukan ekspansi dan perkembangan industri secara masif. Meskipun sedikit terlambat, namun akhirnya pelan-pelan banyak yang menyadari bahwa tingkat polusi yang ada di dunia ini sudah semakin terkendali dan akhirnya secara perlahan banyak pabrik yang mengutamakan cara yang minim akan polusi dan limbah. Polusi udara juga bisa terjadi karena semakin banyaknya kendaraan pribadi yang memenuhi jalanan kota.
Masalah emisi yang tidak terlalu ketat membuat polusi tersebut menjadi semakin parah, bahkan kendaraan yang mengeluarkan asap dari knalpot masih diizinkan untuk beroperasi. Berbeda dengan kota-kota besar yang ada di luar negeri yang sudah semakin memperketat masalah emisi dan regulasi kendaraan bermotor. Negara kita tampaknya masih melegalkan kendaraan yang sudah tidak layak jalan untuk beroperasi. Teman-teman, perlu kita ketahui bahwa terdapat dua jenis dari polusi yang ada di sekitar kita. Yang pertama yaitu adalah primer. Pencemaran udara primer merupakan sebuah pencemaran dan polusi udara yang diciptakan langsung dari sumber pencemarannya. Salah satu contoh dari jenis polusi udara primer adalah karbon monoksida yang berasal dari emisi gas buang kendaraan bermotor. Selanjutnya yaitu adalah sekunder. Pencemaran udara sekunder merupakan substansi polusi yang berasal dari reaksi kumpulan polutan primer di udara. Salah satu contoh dari jenis polusi sekunder adalah ketika terbentuknya ozon yang terjadi dalam proses fotokimia pada atmosfer. Dan ada juga dampak buruk dari pencemaran udara yang dapat mengganggu dan menyebabkan masalah kesehatan, yaitu particulate matter atau PM, yang merupakan kumpulan partikel padat atau cair yang dapat ditemukan di udara. Komponen utama dari PM adalah sulfat, nitrat, amonia, natrium klorida, karbon hitam, mineral debu, dan air. Keberadaan PM di udara terkait kuat dengan peningkatan angka kematian dan kasus penyakit dari waktu ke waktu. Semakin kecil ukurannya, partikel bahaya ini semakin mudah terhirup dan terserap ke dalam jaringan paru dan mengalir di darah. Partikel berukuran 2,5 mikron atau kuranglah yang paling beresiko untuk merusak kesehatan dan menyebabkan berbagai macam penyakit. Ozon atau O3 yang dimaksud di sini bukanlah yang menjadi bagian penyusun atmosfer bumi. Ozon yang termasuk polutan berbahaya ada di permukaan tanah. Ozon yang ada di tanah adalah kandungan utama penyusun kabut asap yang terbentuk dari reaksi sinar matahari dengan polutan udara, seperti nitrogen oksida dan volatile organic compounds, yang berasal dari asap kendaraan, bahan kimia, dan limbah industri. Itulah kenapa risiko dampak pencemaran udara akibat ozon dalam tanah akan semakin memburuk ketika udara panas. Ozon yang berlebihan di udara dapat melemahkan fungsi paru-paru. Akibatnya akan menyebabkan masalah pernapasan, memicu gejala asma kambuh, dan juga menyebabkan penyakit paru-paru. Yang ketiga adalah nitrogen dioksida atau NO2. Nitrogen dioksida adalah sumber utama dari aerosol nitrat yang membentuk pecahan partikel berukuran kecil. Kadar nitrogen dioksida di udara yang melebihi 200 mikrogram per meter kubik dianggap sebagai gas beracun yang membahayakan bagi tubuh. Pasalnya, partikel penyebab pencemaran udara ini bisa menimbulkan peradangan yang mempengaruhi fungsi saluran pernapasan. Sumber utama emisi nitrogen dioksida biasanya berasal dari proses pembakaran, seperti pemanas, pembangkit listrik, mesin kendaraan, dan juga kapal laut. Yang keempat, sulfur dioksida atau SO2. Sulfur dioksida adalah gas tidak berwarna dengan bau khas yang tajam. Partikel penyebab pencemaran udara ini dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Sumber sulfur dioksida yang paling utama berasal dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak yang digunakan untuk pemanasan domestik, pembangkit listrik, dan kendaraan bermotor. Selain itu, peleburan biji mineral yang mengandung sulfur juga turut menyumbang partikel sulfur dioksida berterbaran di udara. Sulfur dioksida dapat merusak dan mempengaruhi berbagai fungsi sistem di dalam tubuh, mulai dari kerusakan sistem pernapasan, penurunan fungsi paru-paru, hingga menyebabkan iritasi mata. Polusi udara akan terus menjadi ancaman bagi kita apabila kita sebagai manusia tidak segera bertindak dengan melakukan upaya-upaya yang dapat menyelamatkan lingkungan dari polusi udara. Ada berbagai macam upaya atau solusi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi polusi udara. Antara lain adalah sebagai berikut. 1. Melakukan penyuluhan terhadap
masyarakat mengenai pentingnya udara yang bersih dan juga bebas dari polusi. Penyuluhan bisa dilakukan secara berkala melalui forum-forum dalam masyarakat dan juga kegiatan sekolah agar anak-anak mempunyai kesadaran diri tentang pentingnya udara bersih. Yang kedua, penegakan kembali peraturan atau perundang-undangan tentang lingkungan. Hal ini akan membantu karena masyarakat masih takut dengan hukum pidana daripada sekedar ada seruan saja. Yang ketiga, melakukan penyaringan terhadap asap atau limbah asap yang akan dibuang ke udara bebas agar tidak terlalu membahayakan kesehatan bumi. Hal ini terutama harus dilakukan oleh pabrik-pabrik atau lokasi-lokasi yang membuang sampah sebagai salah satu limbahnya. Yang keempat, mengurangi penggunaan bahan bakar fosil sebagai pembangkit listrik atau energi yang lainnya. Yang kelima, mengalirkan gas buangan ke dalam ekosistem air laut atau kedalaman larutan peningkatan terlebih dahulu saat sebelum asap dikeluarkan ke udara bebas dengan tujuan mengurangi potensi terjadinya pencemaran yang dapat merusak dan membahayakan lingkungan. Yang keenam, menggunakan peralatan atau bahan-bahan yang ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya upaya seperti ini, pasti kita akan sangat mengurangi polusi udara. Hal ini karena yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari akan sangat berpengaruh meskipun jumlahnya sangat kecil. Terima kasih. 7. Mengurangi jumlah kendaraan pribadi dan membiasakan diri menggunakan transportasi umum atau mulai hidup sehat dengan menggunakan sepeda. 8. Mengganti bahan bakar kendaraan menjadi bahan bakar yang ramah lingkungan seperti biogas. 9. Menjaga kelestarian hutan. Dengan kata lain, juga ikut melakukan tanam 1000 pohon atau penghijauan dan menghindarkan diri dari orang-orang yang berniat jahat terhadap hutan. 10. Tidak melakukan pengunduran hutan. 11. Mulai melakukan penanaman tanaman-tanaman hijau dimulai dari lingkungan yang ada di sekitar rumah dan juga di pinggir-pinggir jalan. 12. Mengembangkan teknologi yang ramah lingkungan. 13. Ikut serta menjaga kebersihan lingkungan yang ada di sekitar kita dan tidak membiarkan sampah berserakan. 14. Membedakan sampah yang organik dan juga non-organik. 15. Mengolah sampah non-organik yang masih layak pakai menjadi barang-barang yang berguna dan menimbun sampah-sampah organik agar menjadi pupuk organik. 16. Mengurangi penggunaan insektisida secara berlebihan karena dapat mencemari tanah. 17. Menumbuhkan kesadaran para petani atau pengusaha agrobisnis untuk tidak menggunakan hutan sebagai lahan pertanian atau perkebunan. Hal ini karena hutan sendiri keberadaannya sangatlah dibutuhkan. Sekian, terima kasih.